Ini ada keluarga seorang pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Pirnga di Medan, Sumatera Utara menuduh perawat rumah sakit lalai karena diduga telah memberikan tabung oksigen kosong kepada ibunya yang mengalami sesak napas. Atas kejadian tersebut, pihak rumah sakit membantahnya dan akan melaporkan tuduhan itu kepada polisi. Dalam video berdurasi 2 menit yang viral di media sosial ini, keluarga pasien Rumah Sakit Umum Dr. Pirnga di Medan, Sumatera Utara nampak memaki seorang perawat karena diduga memberikan tabung oksigen kosong kepada ibu mereka yang mengalami sesak nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Karena terus memaki, sang perawat pun sempat jatuh pingsan dan ditolong rekannya. Humas Rumah Sakit Umum Dr. Pirnga di Medan membantah kabar tidak benar yang ada di video itu. Menurut pihak rumah sakit, pasien yang dirawat sejak 19 Mei lalu menderita penyakit komplikasi, diantaranya paru-paru dan diabetes. Saat akan dipindahkan ke ruang ICU, pasien mengalami sesak nafas dan akhirnya meninggal dunia. Sebenarnya pasien ini sudah masuk tanggal 19 kemarin dengan penyakit yang penyakit DM, ada gangren dan TB paru. Komplikasi. Tetapi pada saat itu mungkin ada sesak, itu kan mau dibawa ke ICU. Tetapi itu kan nggak di luar kemampuan kita, masalah nyawa. Jadi langsung pihak keluarga menuduh oksigen kita kosong. Atas tuduhan dalam video yang beredar luas tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Dr. Pirnga di Medan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Subhanallah, semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Di satu sisi kita tidak boleh langsung menuduh seseorang atau pihak berbuat salah atas kejadian tadi. Dan di sisi lainnya ini menjadi kritik yang membangun agar rumah sakit atau sentra pelayanan kesehatan bisa memberikan pelayanan dan perawatan terbaik untuk masyarakat. Nah, ini Ustadz Atabik mungkin bisa menanggapi dan menyampaikan hikmah di balik peristiwa tadi ini Ustadz. Ya, Mbak Nurul Cinta. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinah. Nabi SAW mengingatkan kita semua, sebagai apapun kita, yang terbaik adalah Allah mencintai orang yang berbuat, yang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur kesengajaan, tanpa kelalaian. Jika kemudian ditengarai ada kelalaian, tentu dapat dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun panduan dari hadis ini mengingatkan bahwa kita menjalankan tugas apapun secara profesional, yang terbaik, yang paling memberikan kebaikan kepada siapapun. Dan Allah cinta kepada siapapun yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya profesional. Namun ketika terjadi tentu ya ada dua belah pihak yang berkaitan. Dan kita diingatkan dengan sabda Nabi SAW yang lain, bahwa ada ibadah, ada amal yang nilainya lebih utama dari sholat dan puasa. A'zamu darajatan minas sholati wasiyam. Bisa dibayangkan ada amal yang nilainya, yang pahalanya lebih besar dari pahala sholat dan puasa. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi? Ternyata mendamaikan, menjadi mediator antara dua pihak yang mungkin sedang ada persoalan. Maka di sini pihak rumah sakit sudah menyampaikan tadi, dan tentu pihak keluarga, ayo kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Berdamai itu jauh lebih baik, dan itulah tanda bahwa kita akan mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah daripada kemudian kita masing-masing ya bersikeras, masing-masing mengatakan sesuatu di media. Lebih baik ayo duduk bersama dan insya Allah kedua belah pihak saling menyampaikan kebaikan-kebaikannya, dan disitulah tanda bahwa kita akan mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jadi mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai ini termasuk dalam amalan yang melebihi amalan sholat dan puasa, begitu ya Ustadz. Dan mungkin terhadap seseorang jangan mudah menuduh, dan mungkin keluarga tersebut juga sudah berikhtiar kan Ustadz. Tetapi banyak sekali keluarga yang mungkin menangis atau histeris, emosi berlebihan ketika ada salah satu anggota keluarga, kerabat, atau sahabatnya yang meninggal dunia. Memang itu secara kodrat manusiawi begitu ya Ustadz. Namun bagaimana caranya agar mereka tidak terlalu kecewa atas titipan Allah tersebut ini Ustadz? Ya, Nabi SAW pernah ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim bin Muhammad SAW. Nabi bersedih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu tuntunan kepada Nabi bahwa dibolehkan orang bersedih atas wafatnya keluarganya, anaknya, atau handai tolanya
selama tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena ini proses untuk seseorang merelakan, proses untuk lapang dada, proses untuk bersabar, proses untuk memahami dan meyakini ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ajal, rizki, jodoh itu ada di tangan Allah. Ikhtiar manusia sudah dijalankan. Semuanya pihak keluarga sudah menjalankan ikhtiar, pihak rumah sakit sudah menjalankan ikhtiar, namun ada ketetapan Allah, ada qada Allah, ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, kita maknai itu sebagai wujud cinta Allah kepada kita. Bahwa Allah lebih mencintai keluarga kita, Allah lebih mencintai handai tolan kita, Allah lebih mencintai kerabat kita, sehingga dipilihlah oleh Allah kematian yang bukan disengajakan. Sehingga kalau dengan demikian, maka keluarga bersabar, mengikhlaskan, berlapang dada, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan jeda waktu selama 3 hari untuk kemudian masing-masing insya Allah memberikan keikhlasan, merelakan kepergiannya, dan mendoakan insya Allah yang sudah meninggal dunia jauh lebih baik tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Jadi meninggalnya seseorang itu sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Begitu ya Ustadz? Adakah ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan hal itu Ustadz? Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di berbagai ayat Al-Quran, termasuk di surat Al-Hijr, jika seseorang sudah datang waktunya yang ditetapkan oleh Allah yaitu kematiannya, maka tidak mungkin ditunda barang sebentar saja atau dimajukan atau diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah seseorang yang mendapatkan husnul khatimah dalam kematiannya, keluarganya ikhlas, keluarganya bersabar, karena tanda sabar dan keikhlasan keluarga itu berpengaruh kepada yang meninggal dunia. Ini ada riwayat dari Nabi. Kalau keluarganya bersabar, keluarganya ikhlas, berlapang dada, itu mayit jauh lebih tenang daripada keluarganya tidak ikhlas atau tidak bersabar, karena ketetapan tentang kematian tidak ada yang tahu. Bahkan tenaga medis pun mohon maaf tidak tahu kapan seseorang itu dipanggil, termasuk kita semuanya. Karena itulah insya Allah kita selesaikan secara baik, dan Allah mencintai manusia yang berdamai dan kemudian mengikhlaskan diri seraya berdoa untuk yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bahwa ia lebih dicintai oleh Allah karena ia akan berada di tempat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga keluarga segera mengikhlaskan dan almarhumah bisa lebih tenang di sana, begitu ya Ustadz. Baik.